Salam Rahayu. Sekarang saatnya saya bercerita mengenai kandungan Parwa ke-16 dan Parwa ke-17 Mahabharata. Parwa ke-16 Mahabharata ini dikenal pula dengan sebutan Mosala Parwa, sedang Parwa ke-17 dikenal dengan sebutan Mahaprastanika Parwa. Mosala Parwa berisi kisah kemusnahan bangsa Wresni akibat perang saudara dan bencana alam tsunami. Bangsa Wresni memang menempati daratan rendah dengan topografi tanah yang landai di dekat pantai menghadap Samudra India. Sehingga warga keturunan Wresni atau warga Dwarawati yang tidak punya kemampuan berenang maupun berlari pasti tergulung dan dihempas oleh ombak entah kemana. Tapi waktu kejadian tsunami itu, Sri Krishna dan Baladewa kakaknya dan Setyaki panglima perangnya serta patih dari Baladewa yang bernama Pragota selamat. Namun, karena mereka melihat situasi kerajaannya sudah luluh lantak akibat bencana tsunami itu, Sri Krishna akhirnya memilih untuk pergi ke hutan dan tinggal di sebuah gua. Demikian pun dengan Baladewa dan sang patih Pragota. Sedangkan Setyaki, panglima perang dari Sri Krishna, lebih memilih pulang ke kerajaannya di Lesanpura. Di dalam Parwa Mosala Parwa ini juga terkandung cerita perihal kunjungan para Pandawa dan Drupadi ke negeri Dwarawati, namun tidak bersua Sri Krishna, Setyaki, Baladewa maupun petinggi kerajaan Dwarawati. Yang mereka temukan adalah kondisi kerajaan Dwarawati yang pilarnya patah, dindingnya hancur dan tertimbun lumpur. Dalam kegalauan menyaksikan kondisi negeri Dwarawati itu, tak terduga Begawan Abhyasa muncul dari tengah puing-puing dan pilar istana Dwarawati, kemudian mendatangi para Pandawa serta Drupadi. Dalam pertemuannya dengan para Pandawa dan Drupadi itu, sang Begawan Abhyasa memberi pencerahan agar Pandawa dan Drupadi sebaiknya menjalani hidup sinyasin, hidup menyatu dengan semesta alam dan menghindari hiruk-pikuk kehidupan. Secara lebih rinci, saran wejangan pencerahan sang Begawan Abhyasa termuat dalam Parwa ke-17 yang disebut Mahaprastanika Parwa. Dalam Parwa Mahaprastanika Parwa itu, Begawan Abhyasa menjelaskan bahwa setelah melihat usia dan fisik Pandawa, sang Begawan Abhyasa menyarankan agar Pandawa dan Drupadi mencari kehidupan yang sejati dengan cara mendekatkan diri pada semesta raya dengan laku sinyasin dan mendaki gunung Himalaya hingga puncaknya. Tidak perlu risau, serahkan saja tongkat kepemimpinan Hastinapura pada cucumu Parikesit, ungkap sang Begawan Abhyasa. Beberapa bulan kemudian, Pandawa dan Drupadi benar mengambil sikap. Setelah kepemimpinan kerajaan diserahkan pada Parikesit, putra Abimanyu, cucu Arjuna, mereka benar menjalankan nasihat Begawan Abhyasa, yaitu berkehidupan sinyasin sembari mendaki gunung Himalaya yang udara alamnya begitu dingin, memagut kulit dan tulang. Dalam perjalanan pendakian itu, nanti akan saya buatkan konten khusus untuk hal ini.
Satu persatu dari Pandawa dan Drupadi meninggal, kecuali Yudhistira dan anjing hitam kesayangannya. Terima kasih sudah menahan sabar dalam mengikuti cerita saya. Sampai jumpa pada konten Parwa terakhir nanti. Salam Rahayu.